Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sahihul Jami', datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakaru al-Masih ad-Dajjal. Keluar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami sedang saling mengingatkan tentang Masih ad-Dajjal, sedang saling membicarakan tentang Al-Masih ad-Dajjal. Faqala, lalu beliau bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih ad-Dajjal? Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang lebih aku takuti atas kalian daripada Masih ad-Dajjal? Faqulna, maka kami berkata, bala ya Rasulullah, baiklah wahai Rasulullah. Faqala, lalu beliau bersabda, asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Ayyakuma rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajuli ilaih. Yakni syirik khafi, syirik yang tersembunyi itu adalah seseorang berdiri salat, fayuzayyinu salatahu, lalu ia hiasi salatnya, yakni ia perbagusi salatnya, ia perbaiki salatnya, lima yara min nadhari rajuli ilaihi, disebabkan karena ia melihat ada seorang melihat kepadanya dari salatnya. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahayanya Dajjal. Bahayanya Dajjal. Karena para sahabat Nabi SAW membicarakan karena mereka khawatir akan bertemu dengan Dajjal. Khawatir akan bertemu dengan Dajjal. Dan memang fitnah Dajjal begitu amat sangat besar. Karena ditakuti oleh setiap manusia, hatta para sahabat. Karena memang fitnah Dajjal ini banyak manusia yang tertipu. Hampir-hampir manusia yang berada di permukaan bumi ini ketika datangnya Al-Masih Dajjal mereka tertipu. Karena mereka tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil ketika datangnya Dajjal. Namun yang tertipu oleh Dajjal adalah orang-orang yang pertama, mereka orang-orang yang mencintai kehidupan dunia. Orang-orang yang mencintai kehidupan dunia. Karena Dajjal ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbaiki kehidupan dunianya seseorang. Memperbaiki dunianya seseorang ketika mereka mentaati Dajjal. Sebaliknya ketika mereka tidak mentaati Dajjal, tidak mau mengikuti Dajjal, Dajjal bisa membuat sengsara orang tersebut. Dan ini kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh Dajjal, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ujian kepada manusia.
Dan Dajjal ini betul-betul untuk memisahkan antara orang-orang yang cinta kepada Allah dengan cinta kepada dunia. Yang kedua, orang-orang yang mengikuti Dajjal ini adalah orang-orang yang kafir, yang tidak memiliki ilmu agama yang cukup. Tidak memiliki ilmu agama, mereka ini adalah orang yang bodoh dan mereka tidak bisa membaca apa yang ada pada Dajjal. Karena Nabi SAW sudah mengabarkan bahwa di antara dua mata Dajjal, yakni di keningnya ada tulisan kafara. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, dia tidak membaca itu, tidak bisa membaca itu, dan dia tertipu dengan Dajjal ini. Oleh karena itu, yang tidak tertipu oleh Dajjal adalah pertama orang-orang yang berilmu, mengetahui tentang din, mengenali tentang sifat-sifat Dajjal. Yang kedua, orang-orang yang tidak cinta dengan dunia. Orang-orang yang tidak cinta dengan dunia, mereka tidak tertipu dengan Dajjal. Jangankan Dajjal yang datang aslinya ya jamaah, ikhwani fillah, azinallahu wa iyyakum. Dajjal yang bukan sejatinya Dajjal saja, yang sejatinya dia itu adalah kadzabun, para pendusta, para penipu, banyak manusia tertipu dengannya. Banyak manusia tertipu dengannya dengan satu yang ia miliki, kejadian sesuatu yang luar biasa yang ia miliki. Ia bisa terbang, ia bisa ngilang, bahkan mungkin bisa memberikan sesuatu dengan ilmu-ilmu gaib atau ilmu-ilmu yang luar biasa. Ini manusia banyak tertipu. Apalagi jika datang Dajjal yang sebenar-benarnya Dajjal. Pastinya manusia banyak yang akan tertipu dengannya. Makanya para sahabat Nabi SAW begitu sangat takut terhadap Dajjal. Bukan takut karena untuk menghadapinya, tapi takut, khawatir dia ikut tertipu dengan begitu dahsyatnya fitnah Dajjal. Makanya mereka saling mengingatkan, saling memberikan informasi, saling membicarakan. Bukan untuk mereka ikut terhadap Dajjal, tapi mereka bisa menghindari Dajjal saat dia datang. Bisa menghindari fitnah Dajjal saat ia datang untuk menipu manusia. Namun, ikhwani fillah, azinallahu iyakum, ternyata ada yang lebih berbahaya daripada Dajjal. Nabi SAW bersabda, ini faedah yang kedua, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum. Maukah aku kabarkan dengan sesuatu yang lebih aku takuti atas kalian? Ternyata Nabi tidak takut terhadap fitnah Dajjal yang akan menimpa para sahabatnya. Tapi yang Nabi takuti dari lebih daripada fitnah Dajjal adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, di mana seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ia perbagusi ibadahnya hanya karena ingin dilihat oleh manusia, hanya karena ingin dilihat atau ingin dipuji atau ingin didengar bahwa ibadahnya itu bagus oleh manusia. Ini yang kita sebut dengan riya. Riya itu adalah memperbagus ibadah hanya ingin dilihat oleh manusia. Demikian juga sum'ah, kedudukannya seperti riya. Memperbagus ibadah hanya karena ingin didengar oleh manusia. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, innama riya'u asluhu talabul manzilati fi qulubin nas bi'iraihim al-khisal al-mahmudah. Hanya saja riya itu adalah asalnya hanya untuk mencari kedudukan di dalam hati manusia. Dengan ia memperlihatkan sesuatu perkara yang terpuji. Memperlihatkan pada manusia sesuatu perkara yang terpuji yang ia lakukan. Hadar riya. Jadi memang demikian. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Bahwa seseorang ketika ia terjebak ke dalam riya, semata-mata ia ingin diterima di dalam hati manusia. Dia ingin dipuji. Dia ingin apa yang ada di dalam dirinya itu di dalam hati manusia adalah sesuatu terpuji dan bagus. Talabu manzilah fi qulubin nas. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena, dan dalam tempat yang lain Imam Al-Ghazali mengatakan, idan aslur riya hubbul jah. Oleh karena itu juga di antara pangkal riya adalah hubbul jah, hanya mencintai kehormatan, mencintai kedudukan, mencintai keistimewaan.
yang ada di dalam hati manusia. Dan alangkah banyaknya manusia-manusia yang seperti ini. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa bahayanya kita beribadah hanya sekedar untuk mencari kedudukan di dalam hati manusia? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam sebuah hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina liyaumil qiyamah, liyaumin la raiba fihi, nada munadin, man kana asyraka fi amali amilahu lillah ahadan falyatlub thawabahu min 'indi ghairillah. Fa inna Allah aghna syuraka'i 'ani syirk." Akhrajahu Tirmidzi. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan orang-orang yang dari awal sampai akhir nanti pada hari kiamat, liyaumin la raiba fi, di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, nadan munadin, akan dipanggil, akan berteriak orang yang memanggil, man kana asyraka fi amalin, barang siapa yang menyekutukan di dalam amalnya, amilahu lillah, yang amalan ini hanya untuk Allah sebenarnya, falyatlub thawabahu, maka hendaklah ia mencari ganjarannya min 'indi ghairillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha aghna syuraka'i 'ani syirk. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih kaya daripada syuraka, orang-orang yang telah melakukan kesyirikan tersebut, atau sesembahan-sesembahan orang-orang yang telah melakukan kesyirikan kepadanya dari kesyirikan. Innallaha aghna syuraka'i 'ani syirk. Sesungguhnya Allah lebih kaya, mencukupi dirinya dari kesyirikan, dari pelaku perbuatan-perbuatan syirik dan kesyirikan. Ikhwani fillah, a'azzanallah wa iyyakum. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hendaknya kita selalu berhati-hati terhadap hati kita. Jangan sampai kita terjebak ke dalam riya, karena riya itu berbahaya. Sesuatu yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Masih Ad-Dajjal, untuk menunjukkan bahwa dosa riya itu lebih besar daripada dosa yang lainnya. Dosa riya itu adalah akbarul kabair. Akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.